Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Zoom meeting kali ini dalam kegiatan barbecue bersama belajar Al-Qur'an. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, pemateri kita pada hari ini Kanda Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG, kemudian kakak abang, ayah bunda, soleh-soleha yang kami sayangi. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan nama saya Izwan, salah satu anggota dari komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, sekaligus moderator pada sore hari ini. Baiklah, pada sore hari ini, kita akan belajar tahsin surat Ad-Duha, kemudian dilanjutkan materi, kenapa Allah memilihmu dari Kanda Muhammad Rashid Ridho. Kemudian yang terakhir, sebelum itu ada tanya jawab seperti biasanya. Lalu terakhir akan ada riadoh surah Yasin. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk yang pertama kali kita mulai dengan belajar tahsin, yaitu tahsin surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 11. Pada kakak abang, ayah bunda boleh membuka mushafnya. Baiklah, jika sudah membuka mushaf, selanjutnya akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Izinkan saya berpantun dengan seadanya ya. Apa tanda si kayu jati, kuat kokoh tegak berdiri, apa tanda Melayu sejati kemana-mana. Kenalkan diri. Izinkan pada sore hari ini saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rashid Ridho. Barbecue adalah bersama belajar Quran. Belum menjadi komunitas, hanya sebagai wadah untuk kita saling belajar dan mengajarkan. Jadi fokusnya hanya pada belajar Al-Quran. Mungkin dari saudara-saudara kita ada yang berfokus di lain, maka kita belajar bareng-bareng untuk semua golongan, untuk semua usia dan dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Aceh, Riau, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jabodetabek. Nah, ini ada yang baru-baru nih, selamat datang, selamat bergabung kepada Kak Alisa, Kak Musliha sudah mulai gabung sore ini. Ini yang baru-baru saya lihat. Yang lain-lain insya Allah ini udah orang lama, insya Allah pada mengenal semuanya. Oke, sore hari ini kita akan belajar bersama surah Ad-Duha. Ini sudah 13 orang kurang 2, 11. Nah, artinya pas banget nih, kurang saya dan moderator gitu ya. Jadi pas banget 11 orang, masing-masing nanti memimpin satu surah di surah Ad-Duha. Ya, jadi nanti saya tawarkan siapa yang pengen mengambil. Jadi semuanya standby, buka surat Ad-Duha. Kalau tidak lagi sibuk dan tidak lagi tidak menyambil, ya tolong dihidupkan kameranya. Nah, kalau on kamera ya. Tapi kalau misalnya lagi sibuk ya nggak apa-apa.
Dan jangan lupa di mute untuk mikrofon. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita buka surat Ad-Duha. Buka surat Ad-Duha semuanya, buka Al-Qur'annya, siapkan pensil dan catatan, mungkin nanti bisa menjadi acuan buat kita jikalau kita misalnya belum tahu cara membacanya dan tajwid. Bukan saya yang paling benar, tapi kita bersama-sama belajar gitu ya. Belajar dan mengajarkan. Siapa yang pengen ngambil ayat pertama? Surah Ad-Duha. Oke, Bunda Tia, silahkan. Untung saya pas lagi lihat nih, padahal belum dihidupin di mikrofonnya. Saya lagi lihat. Oke, Bunda siapa lagi yang pengen ngambil ayat kedua? Ayat kedua, Wadduha ayat pertama, Wallaili idza saja yang pengen pimpin ayat kedua. Saya Ustaz, Bunda Latif. Baik, Bunda Latif Hamdan. Di mana? Hamin 19, ya. Iya, deg-degan Ustaz. Cie, boleh dah saya candain dikit. Cie, Hamin 19. Bismillah ya. Bismillah Hamin 19. Tinggal nunggu besok Ustaz mau Semuanya akan merasakan Hamin pada waktunya. Untuk kamu yang sudah tidak mengenal kata Hamin, maka selalu ucapkanlah Amin. Nah, ini quotes baru nih, ya kan? Untuk kamu yang sudah tidak mengenal Hamin, maka ucapkanlah kata Amin. Ya, karena sebentar lagi nih Izwan Hamin 19 santri-santri pulang, mereka rindu. Ini nanti ada beritanya di kelas saya. Harus dijelaskan ini, salah paham. Oh, moderatornya minta kejelasan, kebalik bukan Izwan yang minta kejelasan aturannya. Oke, Hamin 19. Tadi pagi pengen Bismillah Hamin 19. Oh, rame nanti kalau gitu. Oke, insya Allah kita bisa bertemu dengan salgon-salgon kita. Ya, dalam keadaan happy, dalam keadaan tenang. Semoga nanti kita bisa gantian nonton di bioskop. Weh, reuni. Gitu ya. Nah, ya bunda sekalian rahmati Allah, jazakumullah khairan katsiran telah bergabung. Ayat kedua belum ada nih. Apa nggak mau milih ayat kedua karena nggak mau ada yang kedua? Atau kamu nggak ada duanya gitu? Izwan pilih ayat kedua. Boleh. Oke, Izwan ayat kedua. Kalau Izwan nggak apa-apa ya. Izwan kan tiada duanya. Oke, ayat ketiga. Siapa yang milih ayat ketiga? Jangan malu-malu. Ayo, gratis. Saya Ustaz. Ayat ketiga, baik. Abang Angga. Ayat keempat. Ayat keempat, siapa pilih? Oke dah, saya pilih aja dah. Kak Musliha, ayat keempat ya. Pimpin ayat keempat ya. Yang pimpin ayat kelima Kak Teti, yang pimpin ayat keenam Kak Indah, yang pimpin ayat ketujuh Kak Alisa, yang pimpin ayat ke-8 Bunda Lili, yang pimpin ayat ke-9 Maaf Bunda Ustaz, Iis. lagi ada tamu. Nyimak aja. Oke. Bunda siapa? Bunda Lili Bunda ya? Lili, ya. Oke, diganti. Ayat keberapa tadi Bunda? Ayat kelima. Ayat kelima Bunda Hamdan ya, Bunda Latif Hamdan. Oke, bisa. Bunda Iis ayat ke-8. Ayat ke-9 Bunda Erna. Ayat ke-10 Bunda Malik. Masya Allah. Baru kemarin ketemu lagi nih. Masya Allah ini. Bentar lagi kita ada undangan virtual nih. Mabruroh, bukan mabruk. Mabruroh. Amin. Untuk Bunda Malik. Ya, kita doakan semoga anak putri pertama dari Bunda Malik ini insya Allah akan melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Kita doakan semoga menjadi lancar sampai hari H, sakinah, mawaddah, warahmah. Adik-adiknya juga dari Bunda Malik, dari anak-anak yang kedua dan ketiga juga semoga dipermudahkan dalam belajarnya. Gitu ya. Jadi kita saling kenal aja, saling santai aja. Karena tujuannya kita adalah kekeluargaan di situ. Bunda, kita siap menampung undangan, Bunda. Ya, tunggu aja ya. Iya, siap, Masya Allah. Tapi yang di Jabodetabek kita kirim fotonya aja ya. Yang di luar Jabodetabek kita kirim fotonya aja. Udah, insya Allah lah keberkahan itu insya Allah sampai. Baik. Ayah bunda sekalian udah lengkap tadi ya. Jadi yang baru-baru bergabung mimpinnya itu mimpin surah Ad-Duha. Jadi misalnya tadi yang pertama Bunda Tias
Wadduha. Baik, saya kasih perbaikannya. Kita ulang lagi. Ya, silakan yang mimpin ayat kedua. Wallaili idza saja. Gitu ya, dipimpin gitu. Baik. Kita mulai dengan ta'awuz, dengan basmalah dan al-Fatihah. Al-hadin ya salih wa kullu niyatin salihah. Naqra al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, siap-siap ya ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bunda. Wadduha. Ingat, harus tebal, suaranya harus penuh di dalam mulut ya. Jadi wadduha, jangan wadduha tapi suaranya di dalam mulut semuanya. Wadduha gitu. Habis itu dikeluarkan dengan huruf ha-nya. Wadduha. Berapa harokatnya? Itu termasuk matobi. Loh, kan katanya kalau matobi di akhir kalimat jadinya man ada di sukun. Iya, tapi kan dia jadi wadduha banyak dua harokat ya. Wadduha gitu ya. Wadduha wallaili idza saja itu mad mabwabi'i ataupun mad asli ya. Jadi bacanya wadduha wallaili idza saja wadduha. Haknya fasih. Itu ada alif lam. Apa namanya? Alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Kita selalu ulang-ulang ini. Qamariyah. Maaf, alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah itu syamsiyah, syamsun, matahari ada tapi tak terbaca. Gitu ya. Kenapa ada tak terbaca? Nah, jadi diibaratkan syamsiyah itu matahari itu ada, tapi tak bisa kita melihatnya karena sakit mata kita. Kecuali kalau alif lam qamariyah ada dan terbaca. Qamarun bulan terlihat gitu ya. Wadduha ditebalkan bo-nya nanti latihan huruf bo sebut nama saya. Ridho nanti ada yang marah kalau sebut nama saya terus. Gitu. Latihan ya bo bareng-bareng tuh 2 3 bo terakhir bo baik. Kenapa nggak dipantulkan mudho? Enggak, dia bukan qalqalah. Baju di toko, bajim dal toko. Huruf qalqalah ada 5. Bajim dal poko, singkat baju di poko. Selain itu tidak boleh dibacakan dengan dipantulkan, gitu ya. Wadduha, haknya fasih di sini. Wadduha, 1 2 3. Wadduha. Tebalkan tebalkan wadduha. Siapa yang mau mencoba wadduha selain Bunda Tias? Wadduha. Baik, jazakillah Bunda Malik. Selanjutnya siapa? Wadduha. Baik, jazakillah Bunda Erna. Selanjutnya? Wadduha.
Baik, jazakillah semuanya. Baik, kita lanjut ya. Ingat bacanya ditebalkan. Latihan. Wadduha, wadduha. Tapi jangan keluar anginnya, jangan wadduh. Jangan sampai keluar. Wadduha, 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 wadduha. Wadduha. Gitu ya. Selanjutnya ayat kedua. Siapa yang tadi memimpin ayat kedua? Abang Izwan. Wal-laili idza saja. Masya Allah, ada cocok nih jadi imam Masjidil Haram nih. Masya Allah. Warga. Wal-laili idza saja. Oke, wal-laili. Alif lamnya alif lam. Komariah. Alif lam Qamariyah itu masuknya. Ya, alif lam Qamariyah. Karena alif lamnya terbaca. Dia sebenarnya lamnya double itu. Tapi karena alif lam tidak seperti itu. Ya, wal-laili iza saja al-lail. Nah, al-lail. Dia kan kalau tidak ada waw kan dibacanya al-lail, bukan lail enggak, tapi al-lail. Jadi itu alif lam Qamariyah. Wal-laili iza saja, iza mad tabi'i, saja mad asli atau mad tabi'i. Ya, wal-laili iza saja. Gitu ya. Wal-laili idza saja. 1, 2, 3. Walaili Idza saja. Bagaimana keadaan di rumahnya masing-masing? Hari ini cerah ya? Di Banten saya lihat lagi banjir besar ya. Ada yang tinggal di Banten di sini? Kita doakan untuk saudara kita karena lagi banjir besar ini sekarang. Nah, jangan lupa mungkin karena lagi fokus ke PD3 ya, ke PD3 Perang Dunia 3. Jadi kasus di Indonesia ini yang lagi banjir kita kurang dapat perhatian. Saya lihat di hashtag Instagram itu belum naik beritanya. Maka semoga dapat uluran tangan-tangan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Banten. Amin. Gitu ya. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, idza, ingat ya, idza. Wal-laili idza saja. 1, 2, 3. Walaili idza saja. Baik. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. 1, 2, 3. Walaili idza saja. Baik, selanjutnya ayat ketiga, siapa yang memimpin tadi? Saya Tad. Ya, silakan Abang Angga. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Mimnya panjang 2 harakat. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh diulangi Abang Angga? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik, ayat ketiga ya. Ingat 2 harakat, 2 ketukan. Mawadda'aka da'a. Ingat ya, da'a. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Di atasnya mawadda'aka, ka, ingat ka ya, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Harus ko, jangan kala, qala gitu ya. Baik, bareng-bareng 1, 2, 3. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa hukum ma? Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Saya kalau ingat surah Ad-Duha ayat 3 ini keingat anak saya saat setoran hafalan kebalik-balik bacanya. Mawaddaka arab. Jadi yang benar mawadda'aka arab, bukan mawaddaka arab. Ya, jadi
Da'aka bukan daka'a. Gitu ya. Baik. Nampaknya dari tadi karena saya mimpin MC di Imla Competition dari tadi agak serak, maka harus minum air dulu sebentar. Ini karena dimasukin ke YouTube, maka harus dicopotin ini mereknya ini. Nanti iklan ya, Ustaz. Iklan nanti. Karena nanti yang belum belajar silakan aja gabung untuk masukin untuk ngelihat di YouTube. Grup YouTube PKCeki namanya PKCeki channel gitu ya. Dukung. Itu kita baru sempat video-video belajar kita aja yang kita angkat. Semoga nanti editor kita Bang Izwan bisa lebih semangat dan garcep nanti ngedit. Banyak sebenarnya tuh video-video ngaji tapi belum sempat diedit. Bismillah. Oke. Ayat ke-3 ya. Ma tabi'i. Rabbuka itu tasydid, setiap ada tasydid harus dipantulkan. Wadda'aka dimasukkan. Rabbuka iya Allah gitu ya. Wa ma qala wa ma dua harakat qala mad asli. Bareng-bareng ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh 2 3. Ma Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh 2 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. qala. Ayah bunda yang mungkin belum bergabung atau mungkin bisa sambil ngajak bunda-bunda yang lain. Nah ini baru setengah jam berjalan sudah 21 orang. Nah ini saya yakin insya Allah bisa nih 30 nih. Asal diajak. Karena jumlah peserta kita tuh saya lihat 64 orang. Belum ada setengahnya ini. Nah, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk gabung semuanya. Amin. Oke. Nanti kalau udah banyak, Bang Izwan nampak banyak, ambil aja langsung dokumentasinya pas lagi banyak. Biar jadi motivasi ke depannya. Oke, ayat keempat. Siapa yang memimpin tadi? Saya Ustaz. Silakan, Kak Musliha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, bareng-bareng ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, walal a. Ingat, walal a jangan sampai walal a jangan double. Ya, walal a, jangan juga walal a. Ada saya masih mendengar azan itu asyhadu an la ilaha. Ada yang seperti itu. Asyhadu an la ilaha, jangan sampai. Karena nun sukun bertemu dengan lam itu idgham bila gunnah, tidak boleh dipanjang ya dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi jangan asyhadu an la ilaha, la-nya panjang. Nah, jadi walal a-nya jangan sampai walal a. Tapi walal akhirah langsung khira ra-nya jangan hiro jangan, tapi walal akhiratu khira rari-rubar gitu bareng-bareng rari-rubar akhiratu khairul walal akhiratu khairul khiratu kha-nya dapat kha-nya dapat walal akhiratu khairul khi jangan khe ya jangan khe
walal akhiru, tapi walal akhiru, khiru, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal amat matabi'i, khay, apa hukumnya khay? At-tabi'i. Mat, ayo, mat, Bukan. mat, Tatlin. mat layin. Rul laka, dhammatan bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Minal alif lam qamariyah. Mad tabi'i la mad asli. Walal akhiratu khairul laka minal ula. 2, 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih semuanya yang udah nyoba. Ada yang mau coba khusus di ayat 4? Baik, kita lanjutkan ya. Ayat kelima, siapa yang megang ayat kelima, yang memimpin ayat kelima? Saya Ustaz. Silakan Bunda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bareng-bareng 1, 2, 3. Wala yu'tika Rabbuka fatarda. Nanti Abang minta tolong Abang Izwan, nanti coba Abang baca dari ayat pertama ad-duha sampai wadduha sampai ayat terakhir. Nanti mungkin berapa menit itu dipotong, ditampilkan saja di PKCK channel. Jadi nanti buat bunda-bunda yang pengen belajar ayat surah ad-duha aja langsung urutan itu bacanya. Gitu ya. Jadi yang ini tetap diposting juga, diupload juga, kira-kira yang berapa menit, sejam biasa kan, sejam 40 menit tetap, tapi yang nanti di bagian ad-duhanya ini dipotong satu, ditampilkan saja. Tidak perlu diedit pun nggak apa-apa. Gitu ya. Biar bisa belajar, biar bisa mendengar langsung nanti. Wala sawfa fayu'ti masuk ya ayah bunda. Wala sawfa yu'ti. Nah, itu enak itu yu'ti. Akhirnya bisa masuk di sini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ra-nya ra tebal. Fatarda. Jadi jangan fatarda, tapi fatarda. Dia ra-nya, kalau ra-nya sukun maka lihat harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya fathah, maka ra-nya tebal. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ir itu ra-nya ra tipis, irhamna. Jangan irhamna, tapi irhamna. Gitu ya. Wala sawfa yu'ti, wala sawmat. Mat apa? Mat lain atau mat layin. Yu'ti apa hukumnya ti? Mat matabi'i. Rabbuka, ingat bertasdid, tarda, ra-nya ra tebal, dhammat asli. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. 2, 3. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Barang-barang sekali lagi ayah bunda yang soleh solehah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Yang mimpin ayat ke-6 siapa? Ustaz. Silakan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik. Alam yajidka yatiman fa'awa.
Alam yajid, ya jadi jangan yajid, jadi jangan qalqalah kubra karena itu qalqalah sughra. Alam yajidka yatima fa'awa, beda dengan alam yajid, tapi dikit saja. Alam yajid, alam yajidka yatima fa'awa. Alam yajidka yatima fa'awa. Baik. Sebentar saya ngasih link di grup ya. Karena ini ada yang baru gabung lagi. Kak Indah tolong share linknya lagi ya. Ini mungkin 2 orang belum dapat link tadi. Oke. Alam yajidka yatima fa'awa. Alam yajidka yatima fa'awa. Alam. Ya, mim sukun bertemu dengan ya. Apa hukumnya? Mim sukun bertemu dengan ya. Idhar syafawi. Idhar syafawi. Yajid. Qalqalah sughra, bajim dal qaqaf, baju di toko. Yati itu mad tabi'i. Ma dhammat fathatain bertemu dengan fa. Ikhfa hakiki, fa'a mad tabi'i wa mad asli, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Barang-barang. 1, 2, 3. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik, jazakumullah. Ayat ke-7, siapa yang pegang? Saya, Ustaz. Silakan, Kakak. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik, barang-barang. 1, 2, 3. Wa wajadaka dhallan fahada. Gitu ya. Wa wajadaka bo. Sekarang saya mau tanya nih, bo mat apa? Mat jaiz. Mad jaiz, jaiz muttasil munfasil. Munfasil. Baik, kakak-kakak yang lain sudah tahu apa itu mad jaiz, kaidahnya seperti apa? Oke, saya jelasin ya. Jadi mad jaiz itu apabila ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu pasangannya adalah fathah, setelahnya ada alif tanpa harokat. Kasrah, garis di bawah, setelahnya ada iya, sukun. Dhammah setelahnya ada waw sukun. Nah, itu mad tabi'i. Nah, jadi itu tentang mad tabi'i karena ada kaitannya dengan mad jaiz. Apa itu mad jaiz? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kalimat. Bolla fangada. Ya, bolla fangada. Bola fangada. Nah, jadi namanya itu adalah alif lam, bukan lam alif. Asal katanya kan bolun, sesat, tapi kalau ada alam alif itu berarti ada tambahannya di lain kalimat. Bola fangada, mad jaiz ya. Wa wajadaka dhallan fahada. 1, 2, 3. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik. Dhallan la fathatain bertemu dengan fa. Apa hukumnya fathatain bertemu dengan fa? Ikhfa hakiki, bacanya disamar-samarkan. Da itu hukumnya mad asli. Baik, ayat ke-8. Siapa yang pimpin ayat ke-8? Saya, Ustaz. Baik, silakan Bunda. Wa wajadaka ailan fa'agna. Baik, bareng-bareng. Wa wajadaka ailan fa'agna. Gitu ya.
Wa wajadaka ka'a itu mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Apabila ada mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ailan. Ailan. Nah, itu satu kalimat. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi panjangnya berapa? Panjangnya 6 harakat atau 6 ketukan atau 6 detik. Ya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ila dhammatan fathatan bertemu dengan fa, lagi-lagi ikhfa hakiki. Kemudian latihan kita menyebutkan fa'aghna, jangan fa'aghna ya. Fa'aghna, aghna, ghairiru bar. Fa'aghna, ini ya. Sama kayak ho ya, Ustaz. Hati-hati, jangan sampai ke kho. Kalau kho itu di atasnya nih. Nah, kayak kita ngerok. Nah, itu kho. Tapi kalau kho di sini bawahnya lagi dikit. Ghairubar. Dimainkan ada tenggorokan kita di bagian dalam sini. Nah, itu sama. Karena dia huruf izhar khalqi. Izhar khalqi itu apa? Khalqi itu tenggorokan. Makanya disebut izhar khalqi. Jelas di tenggorokan. Nah, itu kaidahnya. Fa'aghna di tenggorokan. Kalau kho itu yang ada gantung tuh, anak lidah kita di atas tuh. Kho di situ. Khubakh. Nah, gitu ya, kayak kita lagi ngorok. Naknya mad asli. Wa wajadaka, sama-sama kita hitung ya 6 hawakat. Nanti kita latihan bareng-barang. Bareng-bareng ayat ke-8. 1 2 3. Wa wajadaka ailan fa'aghna. 1 2 3. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ayat ke-9, siapa yang megang? Ya, Ustaz. Silakan Bunda. Fa'ammal yatima fala taqhar. Baik. Qalqalah sughra. Taqhar gitu ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Gitu ya. Baik, bareng-bareng 1 2 3. Fa'ammal yatima fala taqhar. Baik, fa'amma. Apa hukumnya? Mim bertasydid, Gunnah. Alif lamnya alif lam apa? Qamariyah. Yati, apa hukumnya? Tabi'i. Matabi'i. Fala, apa hukumnya? Matabi'i. Taqhar. Qalqalah sughra. Ra-nya ra tebal. Ya, baik. Ayat 10. Siapa yang baca? Saya Ustaz. Silakan Bunda. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Gitu ya. Wa amma gunnah asa itu asanya itu alif lam syamsiyah ada tapi tak terbaca. Sa'il. Nah, sa'il apa? Mad wajib, mad jaiz? Mad wajib. Mad wajib ya, mad wajib 6 harakat. Fala maqabi tanhar. Ra-nya ra tebal. Oke, kita coba bareng-barang 1 2 3. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik, bareng-barang semuanya. Dari nomor absen pertama sampai terakhir. Bareng-barang. 1 2 3. Wa ammas sa'ila
fala tanhar. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ayat terakhir siapa tadi? Yang megang ayat terakhir siapa? Belum ada Ustadz. Oh, belum ada. Baik, siapa yang mau megang ayat terakhir? Yang mau megang ayat terakhir? Mau saya pilih? Oke, boleh. Ya, saya Ustadz. Baik, silakan Bunda. Wa amma binikmati ya. Ya. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Baik. Barang-barang. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. 1, 2, 3. Amma bini'mati rabbika fahaddits. Gunnah ma matabi bini' harus dimasukkan ya, ini harus jelas. Bini'mati rabbika fahaddits. Tanya tak kecil. Baik, saya bacakan dari pertama. Kak Izwan nanti dipotong ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, jazakumullah. Sekarang saya hanya baca ta'awusnya. Ayah bunda langsung nyambung dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Langsung tanggap nyambung ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wadduha. Lanjut. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus ayat ke-7 tadi. Baik, saya aja ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ayat 8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Lanjut. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Lanjut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, Bang Izwan, karena ini 22 orang, silahkan ambil dokumentasi dulu. Takut setelah ini malah berkurang. Semuanya on kamera, kita ambil dokumentasi. Siapkan wajah dan posisinya yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling soleh. Nah, silakan. Dihitung nanti ya, Bang Izwan.
Semuanya dihidupin kameranya. Bang Izwan siap ngambil dokumentasi, dihitung. Bunda, oke udah. Bunda, oh abang Ramadan, Bunda Erna, Bunda Malik lagi sibuk? Nggak apa-apa kalau memang nggak bisa, oke nggak apa-apa. Yang lain hidupin kameranya, Bunda Willy, Bunda Siti Wahdiniah, Bunda Istri, Bunda Anita, Dian, hidupin kameranya, oke. Hitung Bang Izwan. Oke, siap semuanya. Kita hitung bareng-bareng 1, Senyum, Pepsoden. 2, 3. Lagi senyum Pepsoden, hitung. Oke, sekali ya. 1, 2, 3. Tangannya diangkat. 1, 2, Bang Izwan. 1, 2, 3. Oke, baik. Jazakumullah. Nanti kalau pekan kemarin saya nggak buatin videonya, nanti insya Allah kita buatin videonya dokumentasi, jadi bisa di-share. Tulis saja, Alhamdulillah sudah bisa mengikuti barbecue. Semoga pekan depan makin ramai lagi. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti barbecue. Semoga pekan depan lebih ramai lagi. Jazakumullah khairan kasiran. Kita sudah menyelesaikan surah Ad-Duha. Saya kembalikan ke moderator. Belum dihidupin mikrofonnya Kak Izwan. Ya, mohon maaf. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho yang telah membimbing tahsin kita pada sore hari ini. Semoga bacaan tahsin kita dan bacaan Quran kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, insyaallah. Kemudian untuk selanjutnya adalah penyampaian materi mengapa Allah memilihmu, yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari judul kita ya. Kenapa Allah memilihmu? Pertanyaannya sih sebenarnya rata-rata sudah kita bisa jawab. Tapi sebenarnya ada lagi, kenapa harus saya? Nah, itunya dia itu yang harus kita jawab. Kenapa harus saya? Dari sekian banyak, dari sekian miliar hambanya. Kira-kira ini dalam hal baik, dalam hal buruk? Tidak ada yang buruk. Karena Allah memberikan kita adalah pasti yang terbaik. Ini dalam hal baik apa yang buruk? Saya ulangi, tidak dalam keadaan buruk. Sekalipun buruk, pertanyaan terbesarnya, buruk itu menurut siapa? Menurut saya ini baik. Wah, Allah baik banget memberikan. Baiknya itu baik apa? Menurut versi siapa? Karena asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi apa-apa yang engkau anggap baik belum tentu baik di mata Allah. Dan apa yang engkau anggap buruk bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, bunda saya bilang, jangan bilang minta lulus gontor 1. Ya Allah, tempatkanlah hamba di tempat yang terbaik. Jangan bilang saya pengen masuk lembaga PNS di bagian ini. Jangan, ya Allah, berikan aku tempat yang terbaik kalau aku lulus di PNS. Ya Allah, berikan aku pekerjaan yang terbaik menurutmu. Karena bisa jadi kita masuk di 1, tapi kita tak mampu bersaing. Bisa jadi kita di cabang, tapi kita malah mampu bersaing. Bisa jadi Allah tidak jadikan kita sebagai pegawai negeri, tapi Allah jadikan kita sebagai pengusaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Walaupun masih kepala teri, tapi kepala daripada besar, tapi ekor ikan paus. Nah, ini suatu peribahasa. Lebih baik menjadi kepala teri daripada ekor ikan paus. Syukur-syukur bisa menjadi kepala paus. Tapi paus besar itu kan tidak bisa menjadi besar sebelum dia melewati masa-masa kecilnya dulu. Artinya lewati susahnya, lewati musuh-musuhnya, ujian-ujiannya gitu. Jadi mintalah doa kepada Allah adalah doa yang terbaik menurutmu ya Allah. Jadikanlah kita tuh orang ikhlas, orang yang sabar menurut versi terbaik Allah. Ada yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah. Lantas kenapa Allah memilihmu? Kenapa Allah tak memilih yang lain? Jawabannya adalah di akhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, Allah itu tidak akan membebani hambanya kecuali Allah itu tahu kemampuan batas hambanya. Seseorang itu mendapat ujian yang berbeda-beda. Tidak dari seseorang, tapi dari kita kecil. Saat kita masih menjadi anak bayi, ujian kita itu bukan kehilangan harta, tidak. Anak bayi itu tidak memikirkan apa-apa kecuali makan, nangis, tertawa, walaupun menurut kita nggak lucu. Ya, tapi gemesin. Nah, gitu. Jadi ujian setiap hambanya itu berbeda-beda. Ketika kita beranjak SD, ada yang ngebully, ada yang candain kita, ada yang jorokin kita, sampai baju kita kotor, jatuh di lumpur. Nah, itu ujian kita berbeda-beda. Ketika kita sudah mulai dewasa, dihadapkan dengan ujian kuliah, ujian sekolah. Lulus dari kuliah, dihadapkan dengan ujian mencari pekerjaan. Masuknya sama, ujiannya sama. Kita makan nasinya, makannya sama. Pergi daftar ke tempat untuk kita kerja sama. Duduknya sebelahan, ilmunya, kapasitasnya sama. Atau ikut bimbelnya sama, tapi dia lulus, kita enggak. Nah, Allah itu tahu. Bisa jadi Allah itu pengen berikan yang terbaik setelah ini. Ya, jadi kenapa Allah memilih kita? Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita pengen ini dan pengen itu, tapi kata Allah tidak. Engkau lagi tidak menginginkan itu. Ini loh yang kamu butuhkan, kata Allah. Nah, lantas adanya Allah memilih kita sebagai memilih ujian untuk kita. Untuk apa? Yang pertama, Allah itu memilih kita itu dengan berikan ujian itu yang pertama adalah memang benar-benar untuk ujian. Karena apa? Dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Apakah engkau dikatakan beriman, kata Allah? Masa sih engkau beriman, kata Allah? Tapi belum aku uji. Maka diuji dulu kalau kita dikatakan beriman. Masa tiba-tiba kita masuk SD tiba-tiba ranking 1? Kapan ujiannya? Atau mungkin kita tidak pernah masuk SD, tapi di rumah piala kita ranking 1, kelas ini, tahun ajaran. Nah, artinya kita mengklaim sendiri. Nah, makanya untuk kita mampu dikatakan beriman, maka diuji dulu oleh Allah. Ayatnya surah Al-Ankabut ayat kedua. Ujian itu juga sebagai peringatan. Ya, maka sebaik-baik ujian adalah orang yang mampu menghadapinya. Orang yang mampu menanggapinya. Jadi bukan cara kita menghadapi dulu tapi dari bagaimana cara kita menanggapi. Ada orang menanggapinya dengan sholat, ada orang menanggapinya dengan sabar. Ketika kita ada masalah, Allah suruh kita itu sabar dulu, bukan sholat dulu. Sholat kita itu kadang masih kurang khusyuk kalau kita itu belum sabar, belum tu'maninah. Aduh, ini gimana nih toko kita tinggalin ya? Nanti hilang lagi nih barang. Nah, karena kita belum sabar. Jadi hadapi masalah dengan wasta'inu bis sabri. Kalimatnya itu sabar dulu baru sholat. Jadi jangan kita sholat itu karena ada masalah. Walaupun kita buruk, tetaplah sholat. Karena sholat itulah yang nanti akan menolong kita, mengeluarkan kita dari masalah. Mungkin kita dulu pernah meminta ini dan itu. Sampai akhirnya kita mengucapkan, ya Allah, berikanlah yang terbaik menurutmu. Mungkin kita punya cita-cita ini dan itu. Tapi mungkin kita sekarang hanya mampu bersujud lama memohon kepada Allah. Ya Allah, terserah engkau aja ya Allah. Yang penting aku ridho terhadap ketetapan. Karena kalimat ridho itu lebih tinggi daripada ikhlas. Ridho itu, ya Allah, aku tuh sebenarnya mau masuk surga. Tapi aku tak sanggup ya Allah. Tapi nampaknya aku ini tak layak masuk surga. Tapi aku tuh tak kuat ya Allah di neraka-Mu. Tapi aku ridho ya Allah terhadap ketetapan-Mu. Nah, itulah orang yang ridho. Ridho terhadap ketetapan Allah. Jangan minta kita masuk surga. Karena setiap umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi mintalah kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Karena bisa saja, nauzubillah, kita dicuci dulu di api neraka. Tidak ada yang menjamin. Maka mintalah min adzabil qabri wa min adzabin nar. Minta wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal, dari fitnah-fitnah saat hidup, fitnah-fitnah saat mati. Orang mati pun bisa difitnah juga dengan orang yang masih hidup. Orang baik tidak sengaja jatuh di tempat yang tidak baik, meninggal, ada fitnahnya. Orang yang tidak baik meninggal lagi ngambil wudhu,
Tahu-tahu Allah yang punya kuasa. Maka mintalah ketika kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yang pertama, ujian itu sebagai ujian untuk meningkatkan kadar diri kita. Yang kedua adalah sebagai peringatan. Yang ketiga adalah sebagai azab. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya bisa saja Allah mengasih kita ujian. Sengaja terkadang Allah itu ngasih kita ujian itu yang sangat berat. Yang tidak sanggup lagi kita minta tolong kepada hambanya. Sengaja Allah buat seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu kembali. Supaya kita itu sadar. Ya Allah, kata Allah kan, engkau selama ini kalau ada apa-apa curhat sama tetangga, curhat sama ini, curhat sama itu. Sengaja Allah kasih ujian yang paling berat sehingga kita tidak bisa lagi cerita ke siapa-siapa kecuali kepadanya. Nah, jadi Allah itu punya cara untuk mengembalikan hambanya kepada jalan yang lurus. Maka doa kepada Allah. Apa doanya untuk kita istiqomah? Ada yang tahu ayah bunda sekalian? Nah, dalam sholat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Nah, jadi jangan menganggap ujian itu berat. Tapi katakanlah, ya Allah, masalahku ini besar. Tapi aku yakin, ya Allah, ada engkau yang paling maha besar. Ya Allah, aku tahu. Tapi kalau orang hebat lagi bukan gitu doanya. Ya Allah, berikanlah aku masalah yang besar dan mampukanlah aku untuk keluar dari masalah yang besar. Itu salah satu pendiri pondok saya dulu. Doanya itu dari Haji Ahmad Sahal almarhum, Allahu yaghfir lahum. Berdoanya itu, ya Allah berikanlah aku masalah yang besar dan mudahkanlah aku untuk keluar dari masalah yang besar. Oh, ini doanya dahsyat banget. Kalau kita tuh, ya Allah jauhkanlah kita dari masalah gitu. Ini minta masalah. Karena tahu masalah itu ujian. Beliau tahu masalah itu untuk meningkatkan kadar kualitasnya. Maka ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tahu hambanya mampu melewati ujian tersebut. Jadi kalau Allah itu tahu, berarti kakak abang, ayah bunda adalah orang-orang pilihan. Karena sejatinya kita lahir ke dunia ini berjuang dari ribuan, dari jutaan. Dan kita yang terpilih Allah takdirkan ditiupkan ruh ke dalam janin ibu kita, akhirnya keluarlah kita. Karena kita terlahir di dunia ini adalah pilihan, maka kenapa Allah memilihmu? Karena Allah yakin engkau mampu. Ketika kita kerja di satu tempat, tidak mungkin bos itu memilih karyawannya yang suka mengeluh. Tidak mungkin memilih karyawannya yang malas-malasan, malas direkomendasikan. Tapi karena Allah tahu ini hambaku rajin nih. Ini hambaku rajin sholat duha nih. Ujiannya tentang harta. Nah, orang yang mimpin di suatu lembaga, ujiannya tentang kepemimpinan. Orang yang berjuang ibunda-ibunda di dapur, maka diuji dengan kesabaran. Saat kita udah berusaha masak, tidak dipuji, lalu dikatakan masin. Nah, ini perlu kita buka lagi video yang minggu lalu, yaitu bagaimana kita menyikapi sifat romantis Rasulullah SAW. Baik kakak abang ayah bunda sekalian, saya rasa cukup. Kenapa Allah memilih kita? Karena Allah tahu, Allah yang paling tahu, Allah yang paling paham. Pokoknya serahin dah sama Allah, serahin sama Allah. Dan ingat ketika kita minta sama Allah itu muji dulu. Ibarat kita minta dengan orang tua kita gitu kan, nanya dulu kan, nggak, ma minta uang nggak? Nanya dulu baik-baik, ma, mama ada rezeki nggak? Adik butuh ini, boleh nggak adik? Ya, gitu kan, tidak. Jadi ucapkanlah, karena Allah paling senang dipuji dengan subhanallah ya adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimat. 100 kali kalau bisa. 100 itu kan mudah. Ya, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar tambah 1 aja 100. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Tapi coba malam, coba sholat di teras rumah, dingin-dingin gitu ya, sambil subhanallah yang ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy. Itu rasanya tuh khusyuk banget. Nah, gitu ya. Jadi karena Allah tahu dia memilihmu itu karena suatu pilihan. Sama, saat kita memilih orang tersebut karena kita yakin kan. Kalau kita nggak yakin, nggak mungkin kita milih. Ini kayaknya dia cocok jadi fotografer saat acara saya nanti. Kita yakin, kita lihat track recordnya. Oh, bagus-bagus nih videonya.
kita bangun bisnis misalnya sama orang ini, karena kita yakin kalau kita investasi ke lembaga dia, ke usaha dia, kita yakin kita akan mendapat untung. Maka tulislah, hadirkan riwayat-riwayat kehidupan yang baik sehingga Allah akan memilih. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Izwan. Mungkin ada nanti yang buka bab pertanyaan gitu ya. Bang Izwan dapat mendengar? Mikrofonnya? Oke. Baik, jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Muhammad Rashid itu. Pada kakak, abang, ayah, bunda yang ingin bertanya, boleh langsung tinggalkan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar. Baik. Ada yang mau bertanya? Jangan lupa hidupkan kameranya dulu. Hidupkan mikrofonnya dulu. Silakan. Kalau tidak kita riyadhah surah Yasin pekan ini. Kemarin sudah Al-Waqiah. Ustaz, tanya, Ya. apa sih kita bisa tahu dari mana kalau kita tuh lulus ujian dari Allah gitu? Maksudnya kita kan lagi diuji nih, kita tahu lulus tahu nggak itu cuma dari karena kita ridho gitu, dari kita ikhlas gitu, atau ada apa gitu? Nah, kita tahu kita lulus itu apa tidak. Pertama kita harus tahu ujiannya itu seperti apa yang Allah berikan. Kalau tidak ada tampak titik terang kebaikan-kebaikan, bisa berarti Allah mengingatkan kita, bisa jadi itu berupa peringatan dari Allah. Nah, ataupun maaf cakap mungkin azab dari Allah. Tapi jikalau ujian itu ada, Allah tampakkan kebaikan, Allah hadirkan kebaikan, Allah hadirkan kemudahan, yaitu orang yang istiqomah itu biasa ujiannya jadi mudah. Jadi makanya alladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu, yaitu orang-orang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat. Tatanazzalu itu artinya banyak yang diturunkan, malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaf. Tidak ada rasa takut ketika kita dapat masalah. Wala tahzanu, dan tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang tersebut kuntum tu'adun, tempat mereka kembali. Jadi kalau ada ujian itu wajar, kata orang ya. Kalau hidup dapat ujian itu wajar. Kalau banyak cucian itu laundry. Kalau namanya juga hidup pasti banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry. Nah, tapi bagaimana kita tahu kita lulus? Setelah ujian itu iman kita meningkat, kebaikan-kebaikan selalu hadir. Nah, dalam pepatah Arab mengatakan bil imtihan yaqramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian derajat orang itu menjadi naik, dan dengan ujian derajat orang itu akan menjadi turun. Kalau dia berhasil derajatnya naik. Kalau dia gagal maka dia akan menjadi orang yang hina. Dari mana kita tahu ini adalah ujian untuk meningkatkan diri kita? Saat kita mendapat keujian, Allah hadirkan kebaikan-kebaikan dan jalan kemudahan. Setelah itu kita menjadi meningkat. Misalnya kita dulu sedekah, ya, kemudian Allah uji dengan habisnya harta kita. Kemudian Allah hadirkan lagi kebaikan-kebaikan jalan yang mungkin yang dulu itu halal, tapi mungkin kurang baik. Maka Allah hancurkan, Allah hadirkan pula yang halalan thayyiban. Berat untuk membuat suatu usaha lagi, harus branding dari awal lagi. Iya, tapi Allah hadirkan kebaikan-kebaikan. Kadang kita tuh nggak sadar. Allah hadirkan teman kita ini yang ahli di bidang finansial. Allah hadirkan teman kita ini yang ahli di bidang IT. Kita kadang nggak sadar. Ya Allah, akhirnya kan aku kerjasama, akhirnya kan aku membangun relasi dengannya. Nah, maka untuk membahas tentang seputar finansial, tentang bank, nah, itu nanti PKCK akan mengadakan juga kegiatan kabul. Apa itu kabul? Kajian bulanan Sabtu malam Ahad. Judulnya adalah Halal Haram Bank Konvensional. Nah, nanti diisi oleh mahasiswa pasca sarjana Ekonomi Syariah Institut
Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nanti kita akan belajar bareng di situ. Sabtu malam Ahad di Instagram. Ya. Jadi salah satunya adalah kita ujian itu kita menjadi mulia atau kita menjadi hina. Kalau kita berhasil kita mulia, kalau kita gagal terhina. Dari mana kita tahu kita itu berhasil? Setelah ujian itu kita malah meningkat iman kita. Nah, kemudian dari mana kita tahu ini ujian dari Allah? Bersamaan dengan ujian Allah hadirkan kemudahan-kemudahan. Allah tidak ada rasa takut, Allah hadirkan juga tidak ada kesedihan, dan nampaknya setelah ini kita menjadi lebih bangkit. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Baik, tadi ada yang bertanya lagi di kolom komentar. Nah, baik. Izin bertanya bagaimana cara agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu itu sebenarnya bukan ikhlas konsepnya. Menuntut ilmu itu bukan wajib juga sebenarnya konsepnya. Wajib itu karena kita umat muslim. Tapi walaupun kita bukan umat muslim, menuntut ilmu itu sebenarnya suatu kebutuhan. Kalau ditanya ikhlas nggak ikhlas, berarti kita belum menganggap ilmu itu suatu kebutuhan. Nah, jadi anggaplah sebuah ilmu itu menjadi kebutuhan. Terkadang saat kita menuntut ilmu itu kita harus ada kata titip. Nah, apa itu titip? Yang pertama adalah tega. Menuntut ilmu itu supaya ikhlas, salah satunya adalah titip. Yang pertama titipnya itu tega. Yang keduanya itu adalah ikhtiar. Yang ketiganya itu tawakal. Yang keempatnya itu adalah ikhlas. Yang kelimanya adalah percaya. Kita orang tua harus punya titip. Saat kita mendidik anak-anak kita ke suatu lembaga, ke pondok, ke sekolah. Saat kita menjadi santri pun atau menjadi murid, kita harus titip. Tega menghabiskan waktu untuk nongkrong sama teman, kita fokus untuk belajar. Tega menghabiskan duit jajan kita untuk membeli buku. Jadi kalau mahasiswa Azhar itu, saat ada bazar buku, tahan dia membeli buku itu berjuta-jutaan. Sekali buku itu bukan satu. Sekali beli buku itu 1 jilid. Iya, tapi 1 jilid. Nah, 1 jilidnya aja misalnya 500 halaman. Dia beli 1 paket buku itu ada 10 jilid, berarti 500 ada 10, nah, berapa ratus halaman dia beli. Maka kita harus tega. Yang kedua adalah ikhtiar, harus ada usaha. Ya akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Ini mahfuzat ini, kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Akhi, lan tanala al-ilma, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali dengan 6. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan menjelaskan tentang 6 tersebut. Zakaun, kepintaran, wahirsun, wajtihadun, wahirsun. Hal yang diusahakan. Ya, maksudnya adalah penghasilan itu saat menuntut ilmu ya harus digunakan untuk modal kita menuntut ilmu. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Wadirhamun, dirham, uang. Wasuhbatu ustazin, hormat terhadap guru. Watuluz zaman, waktu yang lama. Jadi kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6. Akhilan tanalul ilma illa bisittah, sa'umbika an tawtiya bibayanin, zakaun, wahirsun, wajtihadun, wadirhamun, wasuhbatu ustazin, watuluz zaman. Jadi memang menuntut ilmu itu panjang waktunya. Tuluz zaman tidak cukup untuk sekali, 2 kali. Mungkin sekarang sudah ada di bioskop, yaitu Jejak Langkah 2 Ulama. Ya, Jejak Langkah 2 Ulama, pendiri ormas terbesar di Indonesia, bahkan sekarang sudah ada cabang-cabangnya di dunia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Itu menuntut ilmu dari ayahnya, menuntut ilmu lagi ke Kiai Bangkalan, menuntut ilmu lagi ke Mekah, balik lagi ke Indonesia, menuntut ilmu lagi. Banyak guru-guru. Jadi bahkan gurunya yang dulu pernah nuntut ilmu ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah mendapatkan sanad hadis, gurunya belajar. Muridnya yang dulu dari gurunya itu bertanya, wahai guru, engkau kan dulu gurunya dari Kiai, kenapa engkau belajar kepada muridmu? Wahai anakku, dia itu sudah belajar di Mekah, dia dapat langsung sanad dari masyaikh-masyaikh di sana. Aku ingin mengambil pelajaran. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini segan untuk mengajari gurunya. Pakainya sandalnya itu sandal capit yang kalau zaman dulu yang celetuk yang dari kayu. Maka disediakanlah tempat makan terbaik, tempat tinggal yang terbaik. Apa kata gurunya, wahai Kiai Hasyim, yang dulu muridnya nih,
Janganlah engkau memberikan aku tempat spesial karena aku ingin belajar di tempatmu. Baiklah wahai guruku, kalau engkau memang seperti itu, mulai sekarang engkau menganggapku sebagai guru dan aku menganggapmu sebagai murid. Bukankah murid tidak boleh membantah apa yang diperintahkan gurunya? Sekarang aku perintahkan untuk makan di rumahku, aku perintahkan engkau untuk tinggal di rumah. Nah, jadi ada seninya banget itu cara mendidik. Ya, walaupun dia murid, dia segan sama gurunya, dia hormat, suhbatu ustazinnya tuh nggak hilang, hormat kepada gurunya tuh nggak hilang. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan ilmu terang cahaya dari cahaya-cahaya Allah? Karena ilmu itu kan cahaya dari Allah. Nurullah, la yuhda lil asi, tidak akan turun kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi yang pertama harus ada mental titip, tega, ikhtiar, tawakal, ikhlas, percaya. Nah, kenapa percaya yang terakhir? Karena paling sulit ini percaya. Kiai Haji Asy'ari itu juga disuruh, wahai anakku, kalau nggak salah sama Kiai Haji Khalil Bangkalan di Madura, silahkan mulai hari ini aku tugaskan engkau untuk merawat kuda. Kata-katanya tuh lembut banget. Kuda itu telah bekerja keras untuk kebutuhan kita, maka kita jangan sampai zolim. Berikanlah makanan, bersihkan kotorannya, jangan sampai tempat makanannya kosong, apalagi airnya. Isilah air itu sebanyak 30 liter. Kalau sudah berjamur ataupun berlumut, bersihkan. Jangan sampai kita zolim terhadap hewan tersebut. Maka kadang kita nggak percaya, apa sih orang nuntut ilmu disuruh nyuci, disuruh jagain kuda. Memang guru-guru kita dulu seperti itu tuh gitu. Bahkan sampai sekarang ini ada dulu pembimbing PKCK, almarhumah, beliau sudah meninggal, Ibu Nur Zaimah. Kalau kita belajar ke rumahnya, beliau tidak akan duduk langsung belajar. Pasti beliau sambil masak, sambil beres rumah, dan anak-anaknya itu tanggap. Nah, itu yang dimaksudkan suhbatu ustazin. Jadi nggak ada murid yang, Bu, kapan nih kami belajar? Tak ada muridnya terucap gitu. Ramai. Di Kepulauan Riau, Tanjung Batu, tempat saya. Jaraknya dari rumah saya itu kurang lebih 7 km. Beliau memang menjadi juri MTQ, dan di rumah beliau itu ramai banget muridnya. 100-an ada. Tapi beliau tidak ngajar satu-satu. Beliau itu ngajarnya secara umum karena beliau ngajarnya tilawah. Ya, seni dalam membaca Quran. Jadi anaknya itu datang jam 4, jam 4. Tapi walaupun mulai ngajarnya itu habis maghrib. Ibunya masak, ya anaknya bantu. Padahal tidak disuruh. Nah, itulah suhbatu ustazin. Ya, hormat terhadap guru, percaya. Kalau udah dapat titip itu, insya Allah ilmu-ilmu kita itu akan berkah. Gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Atau mungkin saya rasa cukup ya. Nah, nanti kalau mau bertanya mungkin bisa ngechat langsung. Bang Rizwan, kita langsung saja ya. Kita mulai Riyadhus surah Yasin. Sekarang boleh ayah bunda langsung tulis. Tulis doa-doanya untuk siapa saja, nanti saya bacakan. Ya, tulis untuk ayahnya, ibunya, anaknya. Ya. Kita mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا عمنا ولعمتنا ولجدنا ولجداتنا ولأصحابنا وذرياتنا خصوصا إلى أبنائنا. Untuk santri, seluruh santri Gontor yang besok mulai ujian tulis, khususnya untuk Brian Nathan Handoko, Christian Kenzo Handoko, semoga diberikan kenaikan kelas dan diberi kesehatan, kemudahan selama ujian. Amin. Untuk almarhum Haji Slamet Sudir bin Sudir, almarhumah Hajjah Ni'mah binti Haji Abdullah, mohon doanya untuk seluruh santri Gontor kelas 1 sampai 5 yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Amin. Khususon Saka Adi Nugroho dan Ridwan Zaid, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dan mendapatkan hasil maksimal serta naik kelas dengan mumtaz. Amin. Mohon doanya untuk Muhammad Malik Akbar, semoga naik kelas 2 dan tetap di Gontor 1. Amin. Allahumma amin. Ada lagi? Baik, untuk
doa untuk almarhumah Hajah Tasih. Semoga husnul khotimah dan diterima iman Islamnya. Untuk mahasiswi kebidanan diberikan kelancaran dalam belajar. Amin. Ini kita doakan untuk niat-niat yang terbaik. Tetap tulis saja walaupun saya belum bacakan. Nanti kita bacakan di terakhir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا به يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Kemudian kita sedekahkan juga doa-doa ini, bacaan ayat Al-Quran ini untuk doanya untuk Hajah Tasih semoga husnul khotimah. Ya tadi sudah yang ini. Kemudian untuk suami saya Bunda Lili, Bapak Rahmat juga putri dari Bunda Lili, semoga menjadi anak yang soleh-soleh, penghafal Al-Quran, yang istiqomah juga kesabaran, diberikan keikhlasan buat Bunda, amin insyaallah. Kemudian doa juga untuk Bapak Sedimin bin Sokromo, Muhyiddin bin Enin, Sumarsi binti Marto Suparno, Dewi Suciani, Nursanti binti Sadimin, Salma Aulia Rahmadila binti Muhyiddin, Sarah Amalia Rahmadini binti Muhyiddin, Malik Faisal Rahman bin Muhyiddin, Mulki Fakhrizal Rahman bin Muhyiddin. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah, istiqomah iman Islam sampai maut. Sudah meninggal, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Kemudian untuk disehatkan untuk mujahid dan mujahidah PMDG, dan mudahkan dalam ujian lisan, khususnya untuk Ananda Ibrahim Asal Zafir agar istiqomah belajar di Gontor. Semoga sampai perpulangan Habibi Ismail, adiknya juga Azam, dan Maryam Queen Az-Zahra menjadi anak penghafal Quran, penyejuk hati untuk bundanya, Isuwatisto bin Isukanto, dan Haji Enung Nursan bin Haji Akin. Semoga Allah terangi kuburnya, ditempatkan di jannahnya. Untuk ibu dari Bunda Tias Lela Nurmala binti Haji Hamid Abdullah Hamid, Hajah Maisalah binti Haji Tahir, semoga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Untuk almarhumah Ibu Maritun binti Fulan, Bapak Sumidi binti Fulan, al-hadaniyah as-salihah wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doa bareng-bareng ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل القرآن
القرآن حافظ القرآن قارئ القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih ayah bunda sekalian yang sudah mengikuti. Adik-adik saya ini yang baru gabung, ternyata saya banyak yang kenal ini. Kak Musliha ini ternyata beberapa temennya ini sudah duluan saya kenal. Bagaimana kabar di mata hati semuanya? Teman-teman sehat? Para asatid sehat semuanya? Kemudian ada yang baru juga, selamat bergabung kepada ya untuk semuanya saja. Yang tadi baru juga udah keluar, tidak apa-apa, udah live duluan. Baik kakak abang ayah bunda, mungkin pekan depan Jumat sore, mungkin saya lagi perjalanan ke luar kota, dan saat jam segitu saya di jalan, insya Allah nanti saya carikan penggantinya. Kita tetap belajar, kita tetap istiqomah, siapapun mualimnya, siapapun gurunya, kita sama-sama belajar, dan tetap harus lebih ramai dari sekarang, diajak berkenalan di grup, dan jangan lupa kita saling save kontak. Mungkin nanti ada kajian BKCK, kajian bulanan yang tidak saya share di barbecue, karena barbecue fokus untuk barbecue saja, Al-Quran saja. Karena kalau kita juga membangun kerjasama dengan komunitas BKCK, antara barbecue ini kan saya dirikan sendiri, bekerja sama dengan bekerja sama dengan PKCK ini untuk memudahkan kakak abang, ayah bunda supaya bisa di Zoom. Ada yang bantu saya untuk merekord, ada yang bantu saya untuk bikin flyer ataupun poster, dan pada intinya kita berusaha bareng-bareng bekerja sama untuk berkhidmat di masyarakat. Doakan saya, doakan adik-adik yang saya bimbing, yang saya bareng-barengin untuk berjuang di komunitas apapun itu. Doakan kami diberikan keistiqomahan, karena usianya sekarang masuk 4 tahun. Kemarin Januari 4 tahun menjelang 5 tahun. Artinya 5 tahun pergerakan itu harus ada kemajuan. Doakan unit usaha maju, unit usaha komunitas maju, semuanya maju. Doakan semoga saya ini istiqomah. Dan doakan yang terpenting, sebutkan nama saya kalau ayah bunda tidak keberatan, sebutkan. Semoga dilimpah ruahkan harta dan rezekinya, tapi tetap jadi orang bersyukur, jadi orang ikhlas, orang yang ridho, orang yang sabar, orang penyayang dan disayangi oleh orang-orang yang berada di sekitar, menyelesaikan tesis tepat waktu, wisuda S2 tepat waktu. Doakan semoga semuanya lancar. Saya juga mendoakan bunda-bunda yang sore hari ini sedang belajar di sini. Jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan menuntut ilmu, jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Berdoa, minta doa, dan mendoakan. Itu saja dari saya serahkan kepada moderator. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Juga terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir, kepada kakak abang yang ada di Zoom meeting hari ini. Jazakumullah khair semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Saya sendiri dari moderator, mohon maaf jika ada tersalah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di kakak abang ayah bunda semuanya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Baik, terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah bunda semuanya, sampai bertemu di pekan depan. Terima kasih banyak Ustaz Abang. Sama-sama. Ya, Bunda.